saling menyakiti, saling melukai. Nah, itu yang menyebabkan suasana kerajaan sorga tidak ada, ya. Tapi kalau ada kasih Allah yang terbatas, meskipun sudah ada masalah, tapi Tuhan sanggup memulihkannya, ya. Nah, ini P yang pertama, percaya pada kasih Allah. Berapa banyak saudara percaya pada kasih Allah yang tak terbatas itu? Amin, ya. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu, kehidupanmu? Percaya, saudara. Nomor satu itu, percaya dulu, ya. Percaya pada kasih Allah, saudara-saudaraku. Ini penting. Nah, setelah dia percaya pada kasih Allah, baru dia punya P yang kedua. Apa itu P yang kedua, Bapak Ibu? P yang kedua itu pandanglah firman Tuhan. Ya. Oke, ini penting. Oke, kita lihat ya penjelasannya. Silakan. Poin kedua. Pandanglah firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Guidance. Oke. Ya. Firman Tuhan membawa pada keselamatan dan kebahagiaan. Amin. Jadi selamat dapat, kebahagiaan dapat. Nah, rahasianya di mana? Karena dia pandang pada firman Tuhan. Nah, siapa itu firman? Firman itu Allah sendiri. Katakan amin. Amin. Kalau engkau pandang kepada manusia, engkau bakal kecewa, ya. Engkau pandang kepada si A, si B, engkau bakal kecewa. Tapi pada saat engkau memandang kepada firman, firman itulah kebenaran yang absolut, ya, kebenaran yang tertinggi, kebenaran yang takkan terbantahkan, saudaraku. Baru di situ, Bapak Ibu, firman itu akan membawa saudara pada keselamatan dan kebahagiaan. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa sepanjang hidup ini, meskipun banyak masalah, banyak persoalan, namun di saat engkau mengalami banyak masalah, banyak persoalan, kau tetap memandang kepada firman, ya. Yesus memang sudah naik ke sorga. Dia secara tubuh jasmani tidak ada lagi, ya. Tapi firman-Nya itu ada di bumi, ya. Perkataannya itu ada di bumi, ya. Dan rohnya juga ada di bumi. Nah, karena itu tugas kita adalah kita selalu memandang pada firman, mendengar akan firman itu. Waktu engkau mendengar akan firman itu, hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Kenapa? Karena yang engkau pandang itu adalah firman. Nah, kenapa banyak orang hatinya susah, hatinya sedih? Karena dia tidak memandang firman, Bapak Ibu. Sehingga, saudaraku, dia dalam keadaan yang stres, depresi, frustrasi, Bapak Ibu. Ya, siapa yang bisa menolong kita, saudara-saudaraku? Siapa yang akan bisa menyelesaikan masalah kita? Ya, semua itu ada pada firman. Firman itu jawaban hidup kita, Bapak Ibu. Ya, ada orang mau bunuh diri, tapi pada saat dia dengar firman Tuhan, tiba-tiba bangkit semangat hidupnya. Dia punya pengharapan akan masa depan. Dari mana dia tahu? Dari firman, saudaraku. Ya, ada orang yang sakit dan tiba-tiba dia mengalami kesembuhan. Dari mana dia tahu? Dari firman, Bapak Ibu. Ya, saudara, firman itu penting. Dia sebagai pedoman hidup atau guidance, sebagai penuntun langkah kita, Bapak Ibu. Daud berkata dalam Mazmur 105, kita akan lihat ya, 109 ayat yang ke-105. Saudara pernah dengar lagu ini? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pernah dengar lagu itu ya? Mazmur 119 ayat 105. Kita akan lihat ya. Bapak Ibu benar-benar bisa menikmati firman itu. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Haleluya. Oke. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Dikala orang dalam kegelapan, yang dia butuhkan adalah apa? Pelita. Amin, Bapak Ibu. Dikala orang berjalan juga dalam kegelapan, yang dia butuhkan apa? Terang bagi jalan hidupnya, saudaraku. Nah, itulah firman Tuhan, saudara-saudaraku. Ya. Jadi, saudara sekalian, ketika saudara-saudara percaya pada firman, lalu kemudian kau pandang kepada firman,
maka engkau tidak akan kecewa lagi ya. Karena firman itu menjadi pedoman hidupmu, menjadi penuntun langkah-langkahmu, sehingga engkau tidak salah melangkah ya. Oke. Dan firman Tuhan ini membawa kita, saudara saya, pada keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini P yang kedua. Lalu kita akan lihat P yang ketiga, saudaraku ya. Lewat momen Natal ini, kau bukan saja percaya pada kasih Allah yang tak terbatas, tapi engkau juga pandang kepada firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu, guidance. Firman Tuhan yang membawa saudara saya pada keselamatan dan kebahagiaan. Baru kita lihat P yang ketiga sekarang, saudaraku. P yang ketiga yaitu puji dan syukur ya kepada Allah dalam segala hal. Gratitude. Gratitude itu bersyukur, Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lihat ya. Poin yang ketiga, silakan Bu Rosalin. Ya, syukur membawa pada keintiman dengan Allah. Jadi itu Bapak Ibu, seringkali orang itu tidak pernah merasa intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada yang memisahkan dia, saudaraku. Apa yang memisahkan dia dengan Allah? Yaitu dosa. Dosa apa, saudaraku? Dosa yang sukanya menggerutu, dosa yang suka bersungut-sungut, dosa yang suka ngomel, ya, dosa yang suka apa, sambat, Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya orang-orang ini dia tidak akan pernah merasakan sebuah keintiman dengan Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena dia kurang mengucap syukur, Bapak Ibu. Ya, hari ini Tuhan ingin dalam momen Natal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, semua kita menaikkan pujian dan syukur ya kepada Allah atas pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini, saudaraku. Ya, beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini, namun kita selalu belajar banyak bersyukur, perbanyak syukur, Bapak Ibu. Daripada engkau perbanyak ngomel, menggerutu, sambat, bersungut-sungut, nah itu membuat hubunganmu dengan Tuhan jadi renggang. Contoh di dalam kehidupan bangsa Israel, ya, 10 pemimpin ini, mereka menggerutu, mereka ngomel-ngomel, bersungut-sungut, sehingga akhirnya apa? Mereka ini tidak diperkenankan Tuhan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Malah di tengah jalan mereka dipagut oleh ular berbisa dan mereka semua pada mati. Baik mereka dan keluarganya, saudaraku. Artinya apa? Mereka tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian. Namun ada 2 orang yang mempunyai spirit excellent, mempunyai roh yang luar biasa. Kaleb dan Yosua. Alkitab berkata kedua orang ini mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Meskipun di tengah-tengah berbagai macam persoalan, di tengah-tengah berbagai macam masalah, tantangan, penderitaan, suatu. Namun mereka tetap tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, suatu. Mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka ikut pemimpinnya yang menuntun mereka berjalan, suatu. Sampai akhirnya kedua orang ini yang Tuhan izinkan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, saya berdoa supaya lewat momen Natal ini, tanah Kanaan di bumi ini, Bapak Ibu, benar-benar kita nikmati, ya. Berdoa kalau Tuhan izinkan engkau diberkati Tuhan. Nah, apa salahnya kalau engkau pergi ke tanah suci, ke Israel, ya, untuk melihat Bapak Ibu sekalian, ya, sebuah bagaimana perjalanan kehidupan Yesus, para nabi-nabi, ya. Tidak salah Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan izinkan kita akan berangkat ke sana, puji Tuhan, ya. Makanya kita berdoa, saudaraku. Dan sebelum kita ke sana, paling tidak kita melakukan perjalanan iman kita dengan Yesus melalui apa? Firman Tuhan, ya. Jadi kita mempelajari firman Tuhan dengan baik. Nah, syukur ini membawa kita pada keintiman dengan Allah. Jadi membuat kita tuh makin merasakan betapa dekatnya Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada rasa syukur. Dan orang yang suka mengucap syukur itu biasanya mujizat gampang terjadi. Tuhan mampu, Tuhan sanggup melipat gandakan berkatnya, mujizatnya dalam hidup kita. Contoh, pada waktu Yesus hendak memberi makan 5.000 orang, karena setelah mereka dengar firman, Yesus tahu bahwa mereka ini lapar, mereka butuh makan. Sementara di situ tidak ada pabrik roti, tidak ada pabrik ikan, suaku. Ada seorang anak kecil yang punya roti, ya, dia bawa roti itu bekal untuk dia sendiri, dan dia bawa ikan, suaku. Dan itu ketika diserahkan ke tangan Tuhan,
Secara kalkulasi manusia ini nggak cukup. Ya, 5 roti, 2 ikan itu hanya dimakan oleh seorang anak kecil. Ya, kalau mau dibagi ya paling mentok-mentok 5 orang makan, selesai. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, meskipun secara hitung-hitungan manusia di atas kertas ya, ini tidak cukup memberi makan 5.000 orang. Itu baru kaum pria aja, bapak-bapak aja. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu kalau dikalkulasi 5.000 pria, dikali 2, dia bawa istrinya, suraku. 1, dia bawa istrinya, ya. 5.000 kali 2 sudah 10.000. Misalnya dia punya anak 3, nggak usah bawa 3 deh, bawa 1 aja, suraku. Jadi suami, istri, anak, ya. 5.000 kali 3 udah berapa tuh? 15.000. Tapi bagaimana mujizat itu bisa terjadi pelipat gandaan sehingga semua mereka makan sampai kenyang. Malah ada tinggal sisanya. Berapa bakul Bapak Ibu? 12 bakul. Wow, luar biasa. Kita belajar dalam ucapan syukur Tuhan melipat gandakan berkatnya. Dan yang kedua dalam ucapan syukur itu Bapak Ibu, masih ada persediaan, saudaraku. Masih ada sisanya. Nah, sisanya untuk siapa Bapak Ibu? 12 murid yang telah bekerja membagikan makanan itu. Ya, ada prinsip di sini, orang yang menabur pasti menuai, ya. Dan itulah sebabnya saya percaya, saudaraku. Ini yang membuat kita senantiasa mengucap syukur, saudaraku. Sudah ditolong Tuhan, ucap syukur. Belum ditolong Tuhan, ucap syukur juga, Bapak Ibu. Doamu sudah didengar Tuhan, doamu belum didengar Tuhan, tetap bersyukur, Bapak Ibu. Ucapan syukur akan membuat engkau semakin indah di hadapan Tuhan. Dan itu tanda orang yang mengucap syukur, tanda orang yang imannya bertumbuh, ya. Dia bertumbuh. Karena itu dia mampu mengucap syukur. Tapi kalau orang itu tidak mengucap syukur, Bapak Ibu, itu tanda seseorang itu imannya tidak bertumbuh, ya. Sehingga yang tinggal hanya penggerutuan, tinggalnya persungutan, dan itu menghalangi berkat Tuhan dalam hidupnya. Dapat berapapun kalau menggerutu, bersungut, pasti nggak cukup. Tapi kalau dapat berapapun, dia mengucap syukur, pasti cukup. Ya, memang cukup itu relatif. Ada yang dapat 1 juta cukup, tapi ada yang lain nggak cukup. Ada yang dapat 10 juta cukup, ada yang lain nggak cukup. Ya, jadi cukup itu berapa? Relatif, Bapak Ibu. Maka dari itu, saudara, untuk kita berdoa minta berkat, jangan minta yang secukupnya. Minta berkelimpahan. Katakan amin. Tujuannya apa? Kita minta berkat berlimpah. Ini bukan mengajarkan kita serakah, tidak. Bukan mengajarkan kita rakus, tidak. Tapi ada prinsip yang indah di sini. Kalau kita minta diberkati berlimpah-limpah, nah kita salurkan itu berkat, saudaraku. Kita salurkan ya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Itu dia. Kita nikmati terus dan kita bisa salurkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi kalau minta secukupnya, ya cukup untuk kita aja Bapak Ibu. Ya. Nah saudara, tapi kalau minta makan, berilah kami makanan pada hari ini yang apa? Secukupnya. Jadi kalau makan secukupnya Bapak Ibu, jangan berkelebihan. Kalau berkelebihan ini nanti bisa menyebabkan berbagai macam ya, bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi 4 sehat 5 kolesterol Bapak Ibu ya. Karena makannya berlebihan, sobat. Jadi kalau untuk makan minta secukupnya. Kalau berkat minta apa Bapak Ibu? Berkelimpahan. Ya, paham ya Bapak Ibu? Ya, sehingga apa? Kita tetap mengucap syukur. Nah, meskipun hari ini belum berlimpah, nggak apa-apa. Tetap ucap syukur. Dan janji sama Tuhan. Tuhan, pada saat Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, aku janji. Aku mau memuliakan Tuhan dengan berkat ini, dan aku mau menjadi kesaksian dan berkat. Jadi saudara bisa menyalurkan berkat itu, kau menabur lagi berkat itu, sehingga engkau menuai kembali. Berapa banyak engkau tuai? Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya, itu janji Tuhan. Orang yang menabur pasti menuai. Katakan pasti menuai. Ya, menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Tidak menabur, tidak menuai juga. Ya, saudaraku. Itulah prinsip firman Tuhan. Kira-kira menurut saudara Tuhan adil enggak? Adil, ya kan? Orang yang menabur pasti menuai. Itu adil, Bapak Ibu. Menabur banyak, menuai banyak. Adil, saudara. Menabur sedikit, menuai sedikit. Ya, itu adil, Bapak Ibu. Tidak menabur, tidak juga menuai. Kan begitu ya?
Tuhan itu adil, saudaraku. Jadi Gusti ora sare, Tuhan lihat apa yang saudara saya lakukan di hadapan Tuhan, ya. Amin, saudara-saudaraku. Oke, kita akan lanjut ya. Oke, haleluya. Ya, kita sudah sampai di ini poin yang ketiga ya, ada P yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat kalau gitu apa hasilnya bagi kita semua. Nah, kita akan lihat ya, ini dia. Ada 3 poin penting tentang hasil yang bermanfaat bagi orang percaya. Ya, apa hasilnya? Kita akan lihat ya, silakan Bro Selin. Ya, 1, peroleh kehidupan baru dalam Kristus, new life. Momen Natal memperkuat iman akan kelahiran baru. Amin. New life. Ada suara Pak John? Oh, mohon maaf ya, ketutup. Oke. Dan ini peroleh kehidupan baru dalam Kristus ya. Dulu di luar Kristus hidup kita masih lama. Setelah dalam Kristus kita sudah jadi ciptaan baru ya. Dulu penuh kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Setelah dalam Kristus kita mengalami kelahiran baru. Nah, kita penuh kasih dan pengampunan ya. Dulunya jauh dari Tuhan. Setelah kita mengalami kelahiran baru, kita makin dekat ya. Makin merindukan Tuhan. Itu dia Bapak Ibu. Beda di situ. Ya, beda dengan orang-orang dunia ya. Orang tidak suka beribadah, saudara suka beribadah. Nah, itu namanya kelahiran baru. Amin ya. Orang tidak suka memuji menyembah Tuhan, engkau suka memuji menyembah Tuhan. Itu suatu perbedaan di situ. Ya, ini namanya memperoleh kehidupan baru dalam Kristus ya. Oke. Mari kita akan lihat yang kedua. Ini dia ya. Yang kedua, silakan terus. Perkuatlah iman dengan mengikuti firman Tuhan. Faithfulness. Itulah setia ya. Oke. Iman yang kuat membawa pada kemenangan dan keabadian. Amin. Jadi apa yang membawa kita pada kemenangan dan keabadian atau kekekalan? Iman yang kuat. Iman yang lemah bisa membawa kita kepada kemenangan dan keabadian? Tidak akan bisa, Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya iman saudara dan saya bisa kuat? Pertanyaan ini penting, Bapak Ibu, kita renungkan. Hanya dengan engkau mendengar firman Tuhan. Kita akan lihat ayatnya ya. Ada yang tahu ayatnya, Bapak Ibu? Kita lihat dulu Roma pasal 10 ayat 17 ya. Ayat 17. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Amin. Iman timbul dari mana? Dari pendengaran. Setiap hari engkau dengar firman Tuhan, setiap hari imanmu bertumbuh. Setiap hari engkau dengar firman Tuhan, setiap hari imanmu jadi kuat. Setiap hari engkau dengar firman Tuhan, semakin hari semakin imanmu itu akan menjadi iman yang produktif. Amin ya Bapak Ibu. Dan itu paling gampang untuk menarik kuasa dan mujizat Tuhan ya. Mujizat terjadi karena apa? Karena iman, karena orang percaya. Ya Bapak Ibu sekalian, itu penting ya. Jadi inilah saudara yang kita renungkan di pagi hari ini. Oke, kita akan lihat iman saudara saya diperkuat ya dengan setiap hari kita mendengar firman. Dan yang ketiga, nah kita lihat ini ya. Oke. Bentar Pak John. Oh, belum ya? Iman yang kuat. Oke. Kuat membawa pada kemenangan. Amin ya. Ya, iman yang kuat membawa pada apa? Kemenangan. Terjadi di sini kemenangan dan keabadian. Sudah ya? Ufang-ufang lain sudah? Amin. Iya. Jadi itulah Bapak Ibu kita beruntung sekali suatu. Lewat pelayanan gereja CLCC ini tanpa hentinya ya. Kita ibadah setiap hari. Itu apa? Dengar firman. Itu sangat menguntungkan ya. Menguntungkan rohani kita, iman kita bertumbuh. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Dan kalau iman kita udah bertumbuh, siap-siap.
Siap-siap apa Bapak Ibu? Mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan ya. Yang dalam persoalan terima pertolongan. Kenapa? Karena iman bertumbuh. Nah itu dia saudara-saudaraku. Tapi kalau orang tidak dengar firman Tuhan, apa yang tumbuh di hatinya? Ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, keraguan-raguan, keputusasaan, Bapak Ibu sekalian ya, kesedihan, itu yang tumbuh, yang timbul dalam hatinya. Karena itu penting kita dengar firman Tuhan setiap hari. Oke, yang ketiga, yang terakhir, ini dia ya, kita akan lihat. Ini, silakan Bros, ada P yang ketiga. Pancarkan kebahagiaan abadi melalui Kristus. Eternal joy. Oh, joy, ya. Mengalami kebahagiaan sejati melalui Kristus. Melalui siapa kita dapat kebahagiaan sejati? Melalui Kristus. Kristus. Amin ya Bapak Ibu, saudara saya bahagia nggak punya Yesus? Pasti bahagia ya. Yesus yang sudah lahir, Bapak Ibu, pastikan dia juga lahir di dalam hatimu. Nah itu yang membuat engkau mengalami kebahagiaan. Jadi kebahagiaan inilah yang engkau akan pancarkan ya. Kebahagiaan bukan sementara tapi abadi. Kebahagiaan abadi melalui Kristus. Eternal joy. Eternal itu adalah kekekalan atau keabadian ya, sama dengan everlasting, saudaraku. Jadi kita sudah ada di dalam gereja yang membawa kita pada kekekalan, bukan untuk sementara, yaitu CLCC. Ada yang tahu ya logo dari CLCC? Ada yang tahu kepanjangan dari CLCC, Bapak Ibu? CLCC itu singkatan apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? City Everlasting Life Community Church ya, ini dia, Bapak Ibu sudah lihat ya. Ini logo gereja CLCC, ini dia ya. City itu kota, everlasting itu kekekalan atau keabadian, life itu hidup ya, community itu komunitas, perkumpulan kita ini. Lalu church itu gereja ya. Nah, ini dia. Jadi kalau orang tanya CLCC itu apa, saudaraku? Itu gereja komunitas orang-orang yang telah memiliki hidup kekal ya. Jadi tugas gereja yang memiliki hidup kekal ini dia mentransfer orang ya dari bumi ke sorga. Seperti itu. Jadi Tuhan pakai gereja ini untuk membawa jiwa-jiwa ya untuk diselamatkan ya, termasuk kita semua ini. Nah, lihat ini ada dia punya ornamen, ada logonya itu. Saya lihat itu ada yang warna emas, itu segitiga ya Bapak Ibu. Nah, segitiga ini adalah gambaran dari kesatuan. Seperti Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu ya Bapak Ibu, 3 in 1. Nah, segitiga ini juga merupakan lambang dari sebuah kekuatan. Jadi kalau kita bersatu, kita akan kuat. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kita bersatu dengan siapa? Bersatu dengan pribadi Allah. Yang kedua, kita bersatu dengan pemimpin ya, pemimpin rohani dengan hamba Tuhan. Lalu yang ketiga, kita bersatu seorang akan yang lain. Jadi kita mempunyai kesehatan, kesatuan. Itu penting ya. Nah, lalu ada yang warna merah itu gambar hati itu. Nah, ini Tuhan ingin benar-benar dalam kita melayani Tuhan itu dengan kasih ya. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama ya. Nah, kasih kepada sesama ini bisa kepada pemimpin dan pemimpin kepada yang dipimpin. Jadi kita saling mengasihi, Bapak Ibu, seperti tadi ya, unconditional love, kasih yang tak terbatas itu. Jadi hanya ini yang bisa membawa kita sampai kepada kekekalan, ya. Kita tidak bisa melayani Tuhan tanpa kasih. Nah, untuk menyatakan kasih kepada Tuhan itu memang ada pengorbanan. Siapa bilang korban itu tidak sakit-sakit, Bapak Ibu? Yesus demi menyelamatkan manusia berdosa ini, karena dia cinta kita sekalian, dia rela untuk mati di kayu salib. Itu bukti kasih Allah yang tadi kita sudah dengar ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Siapa yang dalam dunia ini? Kita semua yang sudah berdosa. Tuhan menunjukkan kasih-Nya ya pada saat kita masih berdosa. Itu dia. Lalu Bapak Ibu lihat ada itu tangan pegang tongkat ya. Nah, ini bicara tentang regenerasi. Ini bicara tentang bagaimana untuk meneruskan pelayanan ini. Jadi ini bicara juga tentang pendelegasian. Jadi selain saya bisa melayani Bapak Ibu,
Ada juga teman-teman yang ambil bagian di dalamnya seperti koordinator, dia menjadwalkan tugas saudara-saudara sekalian. Jadi itu harus digilir ya, supaya semua mendapatkan tugas, semua dilatih. Ini regenerasi Bapak Ibu. Ya nanti di acara malam tutup tahun, nah kita semua juga akan diberi kesempatan untuk berbicarakan firman Tuhan yang sudah kita dengar sepanjang tahun ini, saudaraku. Nah, Bapak Ibu bisa sharing firman Tuhan itu ya. Jadi nanti Ibu Yeti akan menjadwalkan Bapak Ibu sekalian ya, nanti untuk yang berikutnya setelah itu ibadah jam 7 sampai jam 8 selesai. Nah, jam 8 sampai terus jam 9 selesai itu Bapak Ibu nanti itu jadwalnya Ibu Atanasia menjadwalkan saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu kita nanti banyak pujian penyembahan, kita doa, kita saling memberi kesaksian ya, satu dengan yang lain untuk menutup tahun 2024 ini. Dan kita memasuki tahun baru. Tentu pasti ada kuis-kuis Alkitab yang ditanyakan seputar tentang gereja CLCC ya. Kalau saudara-saudara bisa ingat-ingat ini ya, tentang yang logo kita ini, gereja CLCC ini, nah ini akan muncul nanti di dalam kuis itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan saudara-saudara pasti bisa menjawab karena saya sudah memberitahukan kepada Bapak Ibu ya, ini dia. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi itu sudah sampai di mana? Tangan pegang tongkat. Nah, sekarang kita lihat. Itu ada lagi yang saudara-saudara gambar seperti itu ya. Ada yang tabut perjanjian yang di sebelah kiri itu, Bapak Ibu, di kiri atas itu dalam hati ya. Nah, itu kan ada kerubim. Dua kerubim itu malaikat yang saling saudaraku berhadapan, tapi mereka tidak saling memandang ya. Mereka menundukkan kepala, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Intimasi ya. Dengan apa? Keintiman dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Itu dia, saudara. Kita bisa intim dengan Tuhan seperti itu. Yang digambarkan dalam ini tabut perjanjian ini. Dan ini juga bicara tentang kerendahan hati, Bapak Ibu. Lihat ya, dua kerubim ini mereka tidak saling memandang wajahnya, mereka menundukkan kepalanya, saudara. Itu tanda kerendahan hati ya. Kalau kita melayani dalam kerendahan hati, Bapak Ibu, Tuhan akan tinggikan kita semua. Katakan amin ya. Itu penting, saudaraku. Jadi, tabut perjanjian ini adalah bicara tentang keintiman dengan Tuhan dan membuat kita makin rendah hati, ya. Jadi ini tabut perjanjian ini semua janji-janji Tuhan akan digenapi bagi orang-orang yang intim dengan Tuhan dan bagi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu paling benci sekali dengan orang yang sombong, suatu orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, suatu ya. Tuhan benci dengan orang yang sombong, yang angkuh, tinggi hati, tidak akan langgeng. Tapi kalau orang itu rendah hati, dia langgeng, dia ditinggikan oleh Tuhan, dimuliakan Tuhan. Amin ya. Dan yang terakhir, sebelah kanan atas itu, sebelah tabut perjanjian itu ada mahkota. Nah, itu sebagai hadiah yang akan kita terima. Dan kita akan bicara sepanjang tahun 2025 ini, tahun depan, dan sudah bicara mulai dari akhir bulan ini ya, saudaraku, akhir tahun ini kita bicara tentang mahkota abadi, everlasting crown, ya, everlasting itu kekekalan. Itu dia Bapak Ibu ya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian. Jadi ini merupakan sebuah hasil yang engkau akan nikmati dari kesetiaanmu, perjalanan hidupmu mengiring Tuhan, kau melayani Tuhan. Meskipun banyak tantangan, tapi engkau terus bertanding dalam pertandingan iman, engkau berlomba dalam perlombaan iman, sampai engkau mencapai garis finish, garis akhir hidupmu. Kau tetap setia pada Tuhan, baru Tuhan akan karuniakan. Soalnya saya itu mahkota abadi. Suatu hari ketika kita di sorga, kita kumpul, kita reuni di sana ya. Di sana kita saling berpandang-pandangan. Kira-kira kita lihat ini kiri kanan kita. Kira-kira siapa nih di antara kita? Mahkotanya paling gede, mahkotanya paling banyak. Ya, itu tergantung apa yang kita lakukan di bumi ini. Memang untuk urusan masuk surga Tuhan sudah jamin, itu pasti ya. Selama engkau percaya pada Yesus, engkau pasti masuk surga. Tapi jangan sampai masuk surga kepalanya kosong, gak ada apa-apanya di kepala ya, eman-eman. Saya berdoa supaya semua kita tetap setia, meskipun banyak persoalan pergumulan, Tuhan sudah siapkan mahkota abadi ya bagi kita sekalian. Oke, kita akan berdoa dulu Bapak Ibu, dan nanti sahabat kita terkasih ya, Ibu Fang Fang Lai berdoa buat kita semua.
Baik, bisa dibuka Bu Fang Fang Lai. Sudah Pak John. Oke, silakan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus pada teman-teman kami sekalian CLCC yang bertemu di Zoom. Kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini Engkau membangunkan roh, jiwa, tubuh kami yang sehat, yang kuat, yang penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas, yang penuh gairah, semangat yang luar biasa yang Tuhan Yesus Kristus berikan pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau jawab setiap persoalan, pergumulan apapun juga. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadirat-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam pandangan kami setiap hari. Percaya padamu dan puji dan syukur kepadamu. Adakah kebaikan-kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Engkau urapi Pak John dengan urapan yang luar biasa. Engkau pakai Pak John semakin hari kuat, semakin hari sehat, semakin hari semakin setia, taat, rajin, tertib, tekun, penuh hikmat, marifat surgawi, penuh gairah, semangat yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami semua. Kami teman-teman CLCC berkumpul untuk memuji menyembah Engkau dengan penuh antusias, dengan penuh otoritas, dengan penuh kualitas yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Dan pada hari ini kami bisa memuji menyembah Engkau. Itu suatu kemurahan, belas kasihan, pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kau jawablah setiap persoalan, pergumulan kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadirat-Mu, atas kehadirat-Mu pada firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu itu adalah makanan sehat, minuman yang kuat, minuman yang penuh antusias, yang penuh gairah, yang penuh semangat. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak John, kau tidak mendengar. Haleluya, praise the Lord. Terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh baik, sangat baik dan sangat baik, teramat baik atas kehidupan kita. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih pada Pastor John Kergunan yang sudah kembali memberkati kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Terus dukung dalam pelayanan Pastor John terus diberikan kesehatan, kekuatan, segaran, semangat terus yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan untuk kita semua jemaat gereja CLCC. Terima kasih Pastor John, Tuhan Yesus berkati Pastor John. Kita mengucap syukur Bapak Ibu, firman-Nya pagi hari ini sungguh menguatkan kita, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, kita semua bisa mengalami kelahiran kembali dalam kehidupan kita yang baru, supaya apa? Supaya bisa dapat mahkota abadi, yaitu dengan pertama percaya pada kasih Allah yang tak terbatas. Bahkan yang kedua, kita selalu memandang akan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita selalu memuji dan mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Ibu, biarlah kuasa Roh Kudus melalui firman-Nya ini memampukan kita, menguatkan kita, agar kita semuanya, jemaat-jemaat gereja CLCC boleh meraih mahkota abadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya firman-Nya pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Opa Bruri Tiko Halu. Selamat Natal Opa Bruri. Sama-sama. Merry Christmas buat Opa Bruri yang sudah menaikkan doa sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan, dan Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pada pagi hari ini di Indonesia dan Jerman. Tuhan Yesus berkati. Semangat Opa dan Oma Bruri. Amin. Sama-sama Pak Lukas. Iya.
semuanya diberikan umur panjang, sehat selalu senantiasa, dan diberkati anak Amin. Amin. sehat selalu. Tuhan Yesus berkati ya Opa dan Oma. Ya. Tuhan Yesus memberkati, dan kepada Ibu Fang Fang Lai juga selamat Natal. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Semangat Bu Fang Fang Lai. Ya. Terima kasih Pak Yesus Lukas. selalu ada bersama dengan Bu Fang Fang Lai. Ya. Ya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Terima kasih. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu doa propeti bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Dan pastor saya mewakili Ibu Atanasya Pujastuti, dia izin dia hari ini tidak bisa pelayanan karena dia badannya capek, lelah. Bukan hanya itu, dia juga ya biasa pastor wanita lagi tahan pertama ini dia badannya merasa lemes, capek, jadi dia izin pada saya, dia tolong sampaikan pada Pastor John dan salam buat semua jemaat gereja sesi yang hadir pada pagi hari ini. Dia tidak bisa hadir dan diwakili oleh saya untuk menaikkan doa prophetik pada pagi hari ini. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Shalom. Ya, shalom. Kita deklarasikan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC, dan kita receive-kan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Haleluya. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya.
buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah kita bersama-sama menaikkan doa bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Kita yakin percaya apa yang kita doakan, kita amini, semuanya akan terjadi atas kehidupan kita dan atas gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati buat Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan juga disampaikan oleh ibu kita yang juga dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yaitu Ibu Andriana Marantika. Dari Kediri, waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Andriana Marantika. Iya, baik. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih Pak John, teman-teman semuanya. Amen. Ya, baik. Saya akan menyampaikan pengumuman atau info gereja CLCC pada pagi hari ini. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi perjanjian, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor yang tertera di atas di depan kita, atau via rekening OVA Gereja CLCC dengan nomor yang tertera atas nama Bapak John Marius Johannes. Hadirlah di ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadah CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC hari Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumahnya Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ibadah pembukaan awal tahun. Ya. Info penting. Oh, sorry. Ya. Ya. Ya, sorry. Ya. Ya. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Amin. Terima kasih Pak John. Ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bu Andriana Marantika yang sudah melakukan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal Bu Andriana Marantika. Ya, terima kasih. Selamat Natal kembali semuanya. Ya, sehat selalu, panjang umur. Ya, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu, Pastor, yaitu doa deklarasi. Ya. Silakan, Pak Lukas, siapa? Doa deklarasi pagi ini di sini ada ibu kita yang juga dipakai luar biasa yang ada di Kediri juga, yaitu Ibu Nina Armedi.
Ya, Ibu Nina ya. Siap. Oke, terus nomor 2. Dan ada kembali yaitu Ibu Pang Fanglai dari Surabaya. Oke. 3. Mana? 3. Ada Opa Bruri Tikwalu. Oke. Ya, 4. 4. Ada saya sendiri, Pastor John. Iya, oke. Iya. Ya, 5. 5 ada Oma kita, Oma Rosalin. Oke. Saya mau ada di tengah-tengah kedua orang tua saya. Amin. Ya, ke-6. Ibu Yang Andre. keenam ada Ibu Andriana Marantika kembali. Amin. Praise God. Oke, nanti dipandu ya oleh orang tua kita, Ibu Rosalin. Ya, siap Pak John. Nah, oke. Praise God. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan ya. Doa deklarasi pagi ini. Oke. Ya, siapa duluan ini nomor 1? Ibu Nina Nina. Armedi. Ibu Ya. Nina Armedi dari kota Kediri. Praise God. Silakan Bu Nina Armedi. Saya yang pertama ya Pak Lukas. Ya, benar sekali. Ya, Ibu Nina Armedi. Semangat, selamat Natal, selamat pagi. Ya, shalom, Shalom. selamat pagi. Amin. Ya, selamat Natal semua Pak Lukas juga, Ya. Oma Rosalin semuanya. Amin. Ya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, Yes. aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Nama Tuhan Amin. Yesus. Nomor 2. Pang Fanglai. Ya, silakan Bu Pang Lai yang di tengah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Yang keempat. Ya, silakan Pak Lukas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya pada hari ini akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Kelima. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Yang keenam. Bu Andre. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Praise God. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Kristus, yang dimana kita semuanya pada hari ini sudah menaikkan doa deklarasi. Kita imani, kita yakini, percaya di tahun 2024 ini semuanya terjadi. Amin. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas doa-doa deklarasi yang sudah naikkan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di mana pagi hari ini ibadah pagi hari sudah akan selesai. Dan saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya kepada Pastor John Sarbunan, hamba kita yang luar biasa, malah kita luar biasa, yang sudah setia memberkati kita semuanya melalui ibadah gereja sesi kami. Semuanya merasa terberkati, khususnya juga dalam pengajaran firman Tuhan yang baru setiap hari diberikan pada kita, diajarkan pada kita, buat kita semuanya
boleh dapat mengerti dan lebih lagi memahami akan makna-makna isi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus mau berikan, ajarkan pada kita supaya kita semua yang dapat bertumbuh dengan kebenaran rohani. Sekali lagi kita sebagai jemaat gereja terus mendukung pelayanan Pastor John Karbutan. Tuhan Yesus berkati, maju terus Tuhan. Yesus siap cakap melakukan segala perkara yang dahsyat yang ajaib dalam hidup Pastor John. Tuhan Yesus berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat yang baru selalu pada Pastor John, dan Pastor John berikan pada kita semua jemaat JCC untuk sama-sama bertumbuh dalam kebenaran rohani, karena Tuhan Yesus mau kita semuanya harus menjadi terang garam kita, bisa memberikan damai sejahtera pada orang-orang sekitar kita. Terima kasih Pastor John, Tuhan Yesus berkati di dalam pelayanannya di sini. Juga saya mengucapkan terima kasih pada Bu Andriana Maratika sekali lagi yang sudah bertugas pelayanan pagi hari ini. Semangat Bu Andriana Maratika. Salam sekali lagi buat keluarga yang ada di kiri semuanya. Berikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, bahkan diberkati apa yang dikerjakan oleh Ibu Andriana. Anak mantu cucu semua yang diberkati. Tuhan Yesus berkati Bu Andriana Maratika. Ya. Terima kasih Pak Lukas. Ya, sama-sama Bu Andriana Maratika. Sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih Bu Fang Fang Lai. Tuhan Yesus memberkati Bu Fang Fang Lai. Kita terus dukung Bu Fang Fang Lai diberikan umur panjang, kesehatan, segala kekuatan kemanapun Ibu Fang Fang berada melangkah. Jaga dilindungi oleh pagar Fang Lai. Tuhan Yesus berkati Fang Lai, semangat di dalam pelayanan dari gereja saya di sini. Ya, haleluya. Juga kepada Ibu Armedi, juga terima kasih. Salam buat keluarga, buat Dina Armedi, buat anak mantu cucu semua diberkati. Bu Dina, semangat Bu Dina Armedi di dalam layanan. Tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati Ibu Nina, dan juga kepada Opa Bruri dan Opa Rosali juga saya mengucapkan terima kasih. Selamat beristirahat pada malam hari ini. Amin. Selamat keluarga semua yang di Jerman, semuanya diberikan umur panjang, kesehatan, segera kekuatan, bahkan berikan kesuksesan selalu apa yang dikerjakan oleh Opa Oma bersama anak mantu cucu semua diberkati. Tuhan Yesus berkati juga kepada Ibu Sinta. Terima kasih kehadirannya ibadah pagi hari ini. Semangat Bu Sinta. Bu Sinta sehat, segar, kuat. Nanti sama-sama pelayanan dengan jemaat-jemaat di gereja CCC di Kediri. Nanti bersama Ibu Mariawati, Adi James, Dida Johan pun juga diberikan umur panjang sehat. Apa yang dikerjakan, apa yang dicita-citakan Bu Sinta keluarga diberkati, semua sukses berhasil. Sama Pastor John Semonan, semuanya untuk hormat mulia bagi Tuhan. Terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa bisa menuliskan di layar chat atau langsung bisa menyampaikan langsung pada hamba Pastor John dan nanti akan didoakannya. Dan sepenuhnya saya kembali kepada Pastor John untuk doa berkat buat kita ibadah pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, praise the Lord, Bapak Ibu. Kita akan pujian ini ya. Perbuatan ajaib yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab perbuatan ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari seluruh jemaat, engkau saja nyanyi sama Tuhan. Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, berbuat ajaib. Tiada seperti Engkau. Yes, God. Tiada seperti Engkau. Kalau Tuhan bertindak dalam hidup kita, pasti bukan untuk hal yang biasa-biasa saja. Kalau Tuhan bertindak dalam hidup kita, itu pasti perkara besar. Saya tahu malam ini Tuhan bertahta di atas pujian kita. Engkau datang cari Tuhan. Saya percaya maka semua berkat Tuhan akan dicurahkan
buat kita semua malam ini. Dalam nama Yang Yesus. sakit pasti disembuhkan, Yes. yang terikat pasti dibebaskan, Amin. yang kekurangan pasti hidupnya diberkati Tuhan. Gembala berkata, semua berkat yang dicuri iblis pasti akan kembali berkali-kali lipat Dalam nama ke dalam Yesus. hidup kita. Sebab keselamatan dan kemujuran itu menjadi bagian orang-orang yang percaya. Saya mau ajak kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan dulu sekali lagi. Mari bersorak-sorai sekali lagi, saudara. Sorakan haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Ada berkat Tuhan tiada di sini. seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Balut hati kami. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Sekali lagi, buka kedua tanganmu. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, seperti Engkau, Hanya Engkau. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, saudara. Tiada seperti. Katakan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin ya. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tanganmu sebab tidak ada yang seperti Yesus. Dia yang besar memberkati kita semua yang hadir pada pagi ini dan waktu Jerman di malam hari untuk orang tua terkasih kami. Berkati Pak Bruri, Bro Salin, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, di dalam penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Berkati semua anak mantu cucu yang ada di sana dalam momen Natal ini. Terima kasih Tuhan, percaya mahkota abadi sudah Tuhan siapkan bagi Pak Bruri bersama Ibu Rosalin di dalam menjalani kehidupan ini. Dan semua yang di Indonesia pun diberkati Tuhan. Untuk Ibu Nina Armedis keluarga bersama putranya Sas yang dalam persiapan berlayar, Tuhan berkati dia bersama istrinya dan juga calon anaknya akan lahir. Dalam nama Yesus berkati juga Bu Andri Marantika bersama dengan anak mantu cucu dalam momen Natal, percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Pak Lukas bersama di Kesia Temi kami doakan sertai Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan, buat Tanasya pulihkan kesehatannya, dan juga anak-anaknya Tuhan berkati mereka di momen Natal ini. Ibu Fang Fang Lai, Ibu Meliawati, Yohan Cindy James, juga Tuhan, Gereja CLCC, yang miracle semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami doakan juga untuk ibadah nanti siang dan ibadah juga untuk nanti sore dan ibadah nanti malam. Tuhan berkati, Tuhan sertai semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, bawa kesembuhan, bawa pertolongan dan kemenangan. Terimalah berkat ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi. Amin. Semua di Indonesia, selamat malam. Waktu Jerman, Tuhan berkati Pak Nuri.
Selamat Ya, Pak beristirahat. John, terima kasih. Ya, Tuhan terima berkati Bu kasih Pak Dina, Bu John. Andri, ya, Tuhan Bu Fafan berkati. lain semuanya. Berkati Pak Lukas pelayanannya Bu ya. Andri, Marasali, Tips, Cindy, ya, Pastor John, Ya, Tuhan berkati semuanya. ya, Miliawati, ya, Bu Dina, yang lain, Bu Fang ya, lain. Selamat Ya, istirahat, Bu Marasali, ya, ya. Bye-bye. Semangat ya. Tuhan berkati ya. semuanya. God bless you Terima all. kasih, ya, Ya, bye-bye. bye. Bye.